Ambition maupun Preview. Lebih bagus dengan Ambition ya, atau dengan insect peranting ya biar saja ya. Kalau misalnya dalam satu ranting ada 2, 3, saya biarkan saja. Tetapi saya akali atau saya gunakan drip dengan penyiraman kohe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Salam jumpa lagi, salam sejahtera. Pagi ini cuaca cukup cerah. Dan bosku, untuk pagi hari ini yang akan kita rembuk atau kita bahas tentang pembuahan semangka. Tanaman saya ini enggak subur banget ya, tetapi ada sedikit keberhasilan dari proses pembuahan saya. Dan ini yang akan saya kongsikan atau saya review agar sahabat semua bisa atau setidaknya membantu. Yang kedua, saya juga akan mereview pembesaran buah pada pokok tanaman yang subur atau gemuk. Kadang-kadang saya melihat postingan di Facebook maupun di komunitas-komunitas semangka, terutama di Indonesia, saya lihat pokoknya subur, pucuknya bersih ya, pertumbuhannya bagus, tapi size buahnya kurang besar ya. Ini mungkin yang membuat kawan-kawan dalam hasil produksinya kurang maksimal, masih di angka di bawah 10 ton misalnya ya, satu gulung demikian. Mungkin itulah sedikit yang perlu saya bagikan untuk teman-teman, semoga menjadi inspirasi. Baik kawan-kawan, yang pertama kita melihat tanaman saya ini sudah berusia hampir 58 hari ya, tetapi size buahnya belum seberapa maksimal, belum besar sangat. Di sini kalau 6-7 kilo belum maksimal ya. Tetapi terjadi penurunan performa pada daun maupun batangnya, sehingga menyebabkan gulma rumputnya naik dan tersendat untuk pembuahannya. Maka dari itu teman-teman, mari kita membahas atau mencari solusi agar buah ini bisa betul-betul maksimal ya. Kalau pokok kurus tapi buahnya besar-besar kan kita pun senang ya, atau hasil produksi kita bisa lebih. Padahal tanpa seleksi saya melakukan pembuahan untuk tanaman ini. Dan yang pertama, mari kita bahas tentang pokok yang subur. Jika saudaraku, sahabat Daya TV mempunyai pokok yang subur seperti yang saya lihat di postingan-postingan komunitas petani di Facebook ya, seperti inilah. Ini sekurang-kurangnya kawan-kawan harus mendapatkan minimal 30 ton ya untuk 1 hektar. Harusnya sih melihat pokok tanaman seperti ini. Hanya saja yang saya sarankan, ketika tanaman kita dari daun maupun batangnya pertumbuhannya tetap normal pada masa setelah polinasi, kawan-kawan gak usah ragu ya untuk melakukan pengepaman atau penambahan pupuk buah. Durasi air pupuk buah itu akan sangat mempercepat pembesaran. Jadi kalau walaupun dalam satu pokok ada 4-5 buah ya, kalau tanaman kita masih subur, terlindung oleh dedaunan daripada tanaman ini sangat mudah dibesarkan kawan-kawan. Ini mau dibaja atau dipupuk sampai ibaratnya habis-habisan dari kita, ini tetap dimakan semua ya oleh buah ini. Cepat ngembangnya. Kalau sedianya kita mau finish di usia 68 hari ya, dalam 65 hari pun setelah polinasi, kecuali tanamannya seperti ini. Nah, ini yang akan saya terangkan juga. Ini tanaman saya yang kurus. Teman-teman dapat melihat buahnya pun nampak dan tidak tertutup daun. Ini daunnya sudah rusak, itu hari terserang trip, kemudian lepas polinasi 5 hari hujan berterusan. Jadi kita cuma dapat 5 hari saja polinasi. Nampak ya, dari kulit buahnya masih hijau, padahal daunnya sudah cenderung menciut ya.
Untuk buah ini saya hanya melakukan pemupukan slow, tidak seperti pokok yang subur, karena saya takutkan kalau saya pupuk secara instan ini akan terjadi mati pokok atau justru malah mati tanaman saya ya, karena dibebani buah yang saya biarkan saja tanpa saya lakukan seleksi peranting. Ya biar saja ya, kalau misalnya dalam satu ranting ada 2, 3, saya biarkan saja, tetapi saya akali atau saya gunakan drip dengan penyiraman kohe dan saya rolling dengan pupuk buah. Sudah tidak pakai nitrogen ya. Kalau sudah seperti ini saya nggak pakai nitrogen lagi. Kalau saya nitrogen malah justru mati pokoknya. Dan di video ini teman-teman saya juga akan membagikan satu spray setelah polinasi dan mempertahankan kulit buah. Ini termasuk racun kulat, fungi, yaitu flin ya, untuk merangsang. Jadi kalau ini bagus ketika polinasi, dia boleh membantu pembentukan bunga dan juga menghindarkan tanaman dari kulat. Kemudian Sinano mineral ini berfungsi untuk mempertahankan kebugaran kulit buah. Walaupun kurus, tapi teman-teman dapat melihat buah saya itu masih lekat warnanya ya, sesuai dengan umur dia. Tidak kuning-kuning kalau terkena matahari. Ini bagus teman-teman, makanya saya sharingkan. Dua obat tadi bisa di rolling atau diaplikasikan, dicampur dengan Ambition maupun Previture. Lebih bagus dengan Ambition ya, atau dengan insect pun boleh ya, kalau ada misalnya kutu-kutuan boleh. Dan ini saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.